Bapak Ibu saudara-saudara, saya hanya sekedar mengulang cerita yang tadi sudah dibacakan. Ceritanya, pada suatu pagi, Tuhan Yesus sudah berada di Bait Allah. Kemungkinan besar, jamnya itu adalah setelah matahari terbit sesuai dengan siklus ibadahnya orang Yahudi. Kalau yang umum, orang Yahudi itu punya waktu ibadah tuh ada 3. Pagi, sebetulnya dimulai dari matahari terbenam, lalu pagi, matahari terbit. Nah, sepertinya Tuhan Yesus lagi berdoa di jam ini, dan juga siang. Yang pasti, sebetulnya Tuhan Yesus berada di Bait Allah itu mau berdoa pribadi sesuai dengan tradisi orang Yahudi bahwa ada jam-jam ibadahnya, ibadah personal. Lalu ketika rakyat, ayat 1 ayat 2 mengatakan seluruh rakyat datang, namun karena seluruh rakyat datang, Yesus yang tadinya mau ibadah akhirnya jadi mengajar. Bayangkan ya, ini suasananya tuh sepertinya kemungkinan besar di pagi hari setelah matahari terbit. Artinya benar-benar pagi. Yesus yang tadinya mau ibadah, kedatanganlah rakyat banyak, lalu akhirnya dia mengajar. Lagi dia mengajar, datanglah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa perempuan yang kedapatan berzina. Kalau kita baca di ayat 5, apa permohonan mereka kepada Yesus? Bagaimana pendapatmu tentang hal itu? Jadi ahli-ahli Taurat itu dan orang-orang Farisi membawa perempuan yang kedapatan sedang berzina ke hadapan Yesus, tapi dengan pertanyaan, bagaimana pendapatmu tentang perempuan ini? Karena menurut hukum Taurat, menurut hukum Musa, dia harusnya dilempari batu, dihukum rajam sampai mati. Bapak Ibu sadar nggak ada yang janggal di sini? Apa yang aneh? Nggak tahu. Karena kita bacanya biasanya begitu aja. Yang aneh itu adalah Yesus itu tidak berwenang untuk menjatuhkan hukuman buat perempuan ini. Yang berwenang itu adalah pemerintah saat itu. Apalagi kalau hukum zina itu sampai mati. Bahwa laki dan perempuan yang kedapatan berzina, mereka dilempari batu sampai mati, itu sama dengan hukum mati. Yang berwenang itu memberi putusan hukum mati itu adalah pemerintah Kekaisaran Romawi saat itu. Dan juga para tokoh agama itu mengatakan bahwa menurut hukum Taurat, tapi bukankah mereka itu ahlinya? Kan mereka ahlinya. Jadi apa yang janggal di sini? Kalau sudah tahu hukumnya begitu, kenapa masih nanya ke Tuhan Yesus? Kan gitu. Kalau udah tahu hukumnya, ada tulisannya harus dilempari batu sampai mati. Dan mereka ahli Taurat, soklah berlakukan. Atau kalau mereka tidak bisa berlakukan karena hukuman mati itu adalah keputusan pemerintah, sok lapor ke pemerintah. Yang janggal adalah kenapa sudah tahu hukum itu masih tanya pendapat Tuhan Yesus. Memang penulis Injil Yohanes jelas-jelas menuliskan bahwa mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, mencobai Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus bilang harus dihukum, artinya Tuhan Yesus menyangkal ajarannya sendiri tentang kasih, dan Tuhan Yesus melanggar hukum karena bukan wewenang dia untuk menjatuhkan hukuman mati itu. Tapi kalau Tuhan Yesus bilang tidak dihukum, Tuhan Yesus pun akan salah karena dia melanggar hukum Taurat. Jadi sebetulnya ini bukan soal perempuannya, bukan masalah perzinahan, tapi ini masalah mereka mau mencari kesalahan Tuhan Yesus. Lalu kita lanjut bacaannya. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus itu menulis. Dia bilang, Tuhan Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ini saya dengar tadi khotbah tadi pagi yang dibawakan oleh mahasiswa praktek. Mahasiswa praktek itu mengatakan
bahwa bahasa Yunani yang dipakai menunjukkan bahwa kegiatan menulis itu adalah terus-terusan. Jadi bukan sekedar menulis selesai tapi sambil goret-goret di tanah, coret-coret di tanah, kira-kira begitu. Lalu Tuhan Yesus membungkuk dan menulis dengan jarinya, sementara orang itu terus bertanya-tanya. Ini juga tadi saya dapat tadi pagi dari khotbahnya si mahasiswa praktek itu. Dia bilang ketika Tuhan Yesus mencoret-coret di tanah, begitulah caranya Tuhan Yesus mengambil alih situasi. Dia tidak langsung merespon, mau tidak mau orang tenang dulu menunggu jawaban, dan saat itulah sebetulnya sedang terjadi. Tuhan Yesus mengendalikan emosi massa pada waktu itu. Lalu kita lanjut. Akhirnya Tuhan Yesus berdiri lalu berkata kepada mereka, siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Siapa yang tidak berdosa, hendaklah yang pertama melemparkan batu. Lalu apa yang terjadi? Ayat 9. Setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tua, tinggallah Yesus dengan perempuan itu. Bapak Ibu, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Apakah ini hanya sekedar Tuhan Yesus membebaskan perempuan itu dari hukuman? Ini yang mau kita lihat. Apa yang sebenarnya terjadi? Ketika akhirnya orang-orang itu pergi satu-satu, kalau Alkitab menulis mulai dari yang tua, dengan kata lain, Yesus mau memperlihatkan bahwa tidak seorang pun yang tidak pernah berbuat dosa. Tanpa harus mengatakan, kamu juga bikin dosa. Tuhan Yesus tidak perlu mengatakan itu. Hanya ketika orang-orang itu satu-satu pergi, Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa tidak seorang pun di antara seluruh rakyat itu yang tidak pernah berbuat dosa. Nah, Bapak Ibu, khususnya dalam kasus perzinahan yang mau ditampilkan begini, perempuan ini tidak mungkin berzina sendiri, toh. Nggak mungkin dia berzina sendiri. Dosa yang terkandung dalam berbagai penyakit dalam masyarakat itu tidak pernah dilakukan seorang diri. Argumen ini dikuatkan oleh kesaksian berapa tahun lalu ada seorang tahanan dia dipenjara karena kasus korupsi. Bapak Ibu pasti tahu, perempuan. Dia dipenjara karena kasus korupsi. Setelah dia bebas, lalu diwawancara oleh salah satu stasiun TV dan akhirnya itu wawancaranya dia diundang lagi dan seterusnya. Satu hal yang dikatakan adalah bahwa korupsi itu tidak pernah dilakukan seorang diri. Dia selalu merupakan tindak kejahatan beramai-ramai. Tapi kalau soal di penjara, hanya ada satu atau dua yang siap. Tapi sesungguhnya penyakit dalam masyarakat, kejahatan seperti itu tidak pernah dilakukan oleh pelaku tunggal. Sama dengan berzina. Berzina itu tidak pernah hanya satu yang melakukannya. Kalau dalam kenyataan hidup sehari-hari, Bapak Ibu kita mungkin sadar, kalau ada penyakit masyarakat, ada kejahatan yang terungkap, coba perhatikan. Ada pelaku yang tertangkap basah. Kalau menurut cerita ini perempuannya tertangkap basah, walaupun laki-lakinya nggak ditulis di sini. Ada pelaku yang tertangkap basah. Kalau bahasa koran sekarang, ada yang kena OTT, operasi tangkap tangan. Ketahuan. Ada yang menyuruh atau memaksa atau mengancam. Ada yang mendesak sedemikian rupa sampai dia harus berbuat dosa dan akhirnya dia menjadi kambing hitam. Ada bagian itu. Ada yang diuntungkan juga. Ada yang diuntungkan dari dosa orang. Ada banyak. Kalau kata kesaksian perempuan yang baru keluar dari penjara itu, yang diuntungkan ada banyak. Ada yang memanfaatkan situasi, ada yang mengail di air keruh, yang tampil sebagai orang yang bisa menyatakan ini benar ini salah, orang yang tampil sebagai pembela mungkin, ada orang yang mengail di air keruh, ada.
Ada aktor intelektualnya? Ada. Kalau mungkin di kasus-kasus perzinahan, kasus-kasus narkoba, ada bandarnya? Ada. Ada orang yang memastikan ini berputar? Ada. Jadi penyakit dalam masyarakat, di mana perzinahan termasuk salah satunya, itu tidak pernah dilakukan oleh pemain tunggal. Bahkan ada sponsornya? Ada. Ada makelangnya? Ada. Artinya Bapak Ibu, Tuhan Yesus menyadarkan seluruh rakyat di situ dan kita juga bahwa ketika ada perempuan yang kedapatan berzina, sebetulnya dia memunculkan banyak dosa yang ditutupi atau diabaikan oleh masyarakat. Dengan dimunculkannya perempuan yang berzina, yang kedapatan berzina, sebenarnya bermunculanlah juga masalah-masalah di masyarakat yang selama ini ditutupi dan diabaikan. Nah, Bapak Ibu, bahkan sampai sekarang ini pun kemunculan, kita pakai saja ya ini buat jadi simbol, kemunculan perempuan yang kedapatan berzina membuat kita melihat dengan kesadaran. Pertama, ini muncul juga waktu kita persiapan hari Kamis malam yang lalu. Kenapa hanya perempuan itu yang ditangkap dan dihukum? Kenapa pasangannya bebas? Apakah karena masyarakat pada waktu itu, bahkan sampai kita sekarang, masih melihat bahwa perzinahan itu adalah dosa si perempuan? Kalau yang suka ada di media sosial kan, yang heboh tuh kalau pelakor itu kan langsung viral kan. Dia yang dijambak-jambak lah, ketemu orang digamparin lah. Tapi yang laki-lakinya nggak ada pernah ditampilkan yang seperti itu. Pokoknya kalau zina itu apakah benar ini hanya karena perempuannya? Sementara laki-laki sekalipun melakukan perzinahan tetap dianggap tidak salah. Bahkan di masyarakat tertentu dianggap sebagai sesuatu yang hebat. Kalau bisa berzina ke sana nggak ketahuan, berzina sini nggak ketahuan, ternyata ada banyak, itu dianggap hebat. Tapi kalau perempuan, itu yang salah. Bapak Ibu perhatikan bacaan Alkitab ya, saya suka sekali bagian ini. Tuhan Yesus berhasil menunjuk kesalahan laki-laki dengan mengatakan di ayat 7, siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Yang duluan pergi adalah laki-laki. Tuhan Yesus berhasil menunjukkan bahwa bukan cuma perempuan, laki-laki juga salah. Tanpa harus mengatakan laki-laki juga salah, tapi Tuhan Yesus mengatakan siapa yang nggak pernah bikin dosa silakan lempar, dan orang pun menjawab. Siapa yang pergi duluan? Laki-laki. Artinya it takes two to tango. Harus ada dua pihak yang salah, tidak mungkin hanya satu pihak. Lalu apa yang sebenarnya terjadi, Bapak Ibu? Agak sulit bagi perempuan ini untuk membela diri di tengah kerumunan masyarakat. Inilah yang dibilang people power, kekuatan massa yang tidak terkalahkan, kekuatan massa yang people power yang tidak peduli terhadap orang, karena mereka merasa jumlah mereka itu bisa memaksakan kehendak. Suara orang banyak seringkali dianggap sebagai kebenaran dan berhak mengambil tindakan berdasarkan kemauan orang banyak. Bapak Ibu saudara-saudara, cara berpikir ini sering dianggap diklaim sebagai inilah keadilan di masyarakat demokratis. Masyarakat kita kan mengakuinya begitu kan, ini negara demokratis. Artinya suara terbanyak itu menjadi penentu keputusan. Dan ketika cara berpikir ini dibawa masuk ke gereja, perempuan yang kedapatan berzina ini akan banyak ada di sini. Kenapa begitu? Dia tidak berdaya untuk menyuarakan kebenaran. Emang ada yang nanya,
benar nggak dia berzina? Jangan-jangan dia cuma dijebak. Emang ada yang nanya, kenapa dia kerja jadi PSK? Bapak Ibu, saya ingat waktu saya tugas di Lampung, saya punya ketua PKP itu, waktu perkenalan, saya tanya, ibu kerjanya apa? Oh, saya PSK, Bu. Pedagang sayur keliling. Oke. Pedagang sayur keliling. Tapi ini bukan pedagang sayur keliling, ini beneran PSK. Emang ada yang nanya, kenapa dia jadi PSK? Waktu kami praktek, waktu kuliah S1 kami praktek ke lokalisasi, di balik pekerjaan mereka yang sangat beresiko itu resikonya nyawa itu, biar kata begitu juga. Ada cerita-cerita pilu Bapak Ibu. Ada cerita tentang masa remaja yang dirusak oleh kakaknya, keluarganya sendiri. Ada cerita pilu tentang perempuan yang ditinggal begitu saja dalam keadaan tidak berdaya oleh pasangannya. Emang ada yang nanya, ini perempuan ini kenapa? Tapi kalau kita memakai cara berpikir demokratis, bahwa suara terbanyak itu pasti yang benar, pasti bisa melakukan kehendak, karena kebanyakan orang berpikir begitu, akhirnya akan ada banyak korban ketidakadilan justru yang jatuh. Karena itu gereja tidak disarankan mengagung-agungkan suara terbanyak. Kan biasa gitu ya. Jemaat maunya begini, padahal jemaat itu dia, istrinya, anaknya, sama iparnya. Tapi bilangnya jemaat maunya begini, jemaat tidak suka begini. Padahal yang dimaksud jemaat adalah dia sama circle-nya dia. Ya pasangan-pasangan lah. Bersirkelnya berempat, ya 4. Ya sama pasangan 8 orang itu lah. Dibanding jemaat yang ratus-ratusan orang. Repot kalau cara berpikir demokratis ini dibawa ke gereja. Lalu gereja jadi apa? Gereja itu tetap pada pemerintahan Tuhan, Bapak Ibu. Gereja itu tetap meletakkan segala keputusannya berdasarkan firman Tuhan. Nah, ini yang mau ditunjukkan oleh Tuhan Yesus dalam bacaan ini. Berikutnya saya mau bilang gitu, Yesus sedang mengajarkan kita tentang keadilan menurut Tuhan. Ini yang menjadi tema. Sama sekali bukan keadilan berdasarkan suara terbanyak, tapi siapa yang patut diselamatkan. Itu keadilan Tuhan. Bukan keadilan berdasarkan suara terbanyak. Gara-gara suara terbanyak Yesus disalib. Tapi Tuhan Yesus mau mengajarkan kita, keadilan Tuhan itu bukan berdasarkan suara terbanyak, tapi siapa yang patut diselamatkan. Kalau kita baca sampai bawah, nanti kita baca sampai bawah. Perempuan itu patut diselamatkan. Bukan hanya dari kematian karena hukum rajam, tapi dari kehidupan itu. Kehidupan yang membuat dia berkutat di dunia gelap. Makanya Tuhan Yesus katakan, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Dia mesti diselamatkan dari situ. Dan rakyat ini pun harus diselamatkan. Dari apa? Dari menghakimi gara-gara salah info. Rakyat ini harus dibetulkan cara berpikirnya. Ini kalau begini terus, akan banyak korban yang tidak adil, korban ketidakadilan. Jadi Tuhan Yesus mau mengajarkan kita bahwa keadilan menurut Tuhan bukan juga berdasarkan apa yang dilihat manusia, tapi apa yang Tuhan lihat. Ini ada di kitab Samuel. Manusia melihat hanya bagian luar, Allah melihat hati. Maksudnya apa? Maksudnya gini, kalau kita lanjut ke bawah ya. Tuhan Yesus tahu bahwa dosa perempuan ini banyak. Tahu, namanya manusia itu pasti dosanya banyak. Tapi yang penting adalah bagaimana dia menghidupi pertobatannya, berusaha untuk keluar dari situ dan tidak mengulanginya lagi. Kita perhatikan ya, ketika Tuhan Yesus tinggal berdua dengan perempuan itu. Ayat 10, Ibu, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau? Kata perempuan itu, tidak ada Tuhan. Apa yang Tuhan Yesus sedang perlihatkan? Tuhan Yesus memperlihatkan kepada perempuan ini semua orang berdosa. Cuman masalahnya ketahuan atau tidak, bukan besar atau kecil.
Bukan masalah ini dosa besar, dosa kecil. Kalau membunuh itu dosa besar, berzina itu dosa kecil, atau sebaliknya, bukan. Tapi ini masalah ketahuan atau tidak. Semua orang berdosa. Cuman ada yang ketahuan, ada yang tidak. Kita lanjut. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi. Kenapa Tuhan Yesus tidak menghukum? Gemes banget, kenapa nggak menghukum? Karena ternyata Bapak Ibu berzina ataupun tindak kejahatan lain adalah ujung dari satu pergumulan dan perjuangan panjang manusia. Kok bisa? Bisa. Coba perhatikan, coba pakai hati untuk melihat realitas. Kalau ada perempuan harus sampai melacur, kalau ada orang harus sampai mencuri, katakanlah korupsi, kalau ada orang sampai harus masuk dalam jaringan narkoba, pastilah ada masalah ekonomi, ada masalah sosial yang berat yang menjerumuskan orang untuk berbuat dosa. Pelacuran, korupsi, apalagi narkoba, apalagi itu semua adalah sesuatu yang terjadi di ujung dari perjuangan dan pergumulan panjang orang bertahan hidup. Tidaklah adil, Bapak Ibu, kalau kita menghakimi orang di ujung keputusasaannya tanpa kita berkontribusi apapun dalam menolong dia menghadapi kesulitan hidupnya. Ini kami dapat waktu praktek lapangan juga. Praktek lapangan waktu S1, teman-teman kami ada yang tinggal di rehabilitasi narkoba. Pada akhirnya kesimpulannya adalah narkoba itu bukan masalah awal. Dia masalah di ujung dari satu perjuangan panjang orang menghadapi realitas hidupnya. Tidak adil kalau kita hanya menghakimi orang di ujung, tapi kita tidak pernah berkontribusi apapun untuk menolong orang menghadapi kesulitan hidupnya. Kita bilang gini, ya kan kita udah berkontribusi, didoakan, serahkan pada Tuhan. Itu doanya benar, cuman perlu diwujud nyatakan, Bapak Ibu. Kalau cuma bilang begitu kan kadang-kadang cuma buat nyenengin kuping, toh. Sampai rumah juga kita lupa. Harus ada wujud nyatanya. Apa yang menjadi latar belakang dari situ? Kalau kita bicara dalam konteks persiapan kita merayakan HUT RI, di belakang dari masalah pelacuran, korupsi, apalagi narkoba, apalagi yang masalah-masalah di masyarakat itu, ada masalah kemiskinan yang tidak tertolong. Kalau kita baca di berita-berita, bapak atau abang memperkosa anaknya, memperkosa adiknya. Kenapa begitu? Rumahnya dempet, rumahnya kecil, satu rumah L4, lu lagi. Nggak ada orang, yang udah itulah. Masalah kemiskinan, masalah tempat tinggal yang sempit berdempet-dempetan dengan tetangga, itu di luar, di dalam lebih kecil lagi. Ada masalah tekanan sosial, lingkungan yang keras, yang tidak ada ampun, yang kalau naruh motor di luar hitungan detik tuh hilang, ajaib, bisa begitu. Ada lingkungan yang keras, yang nggak bisa melihat rumah ada besi, ditinggal semalam besinya pada hilang, teralihnya copot, pagarnya copot. Ada lingkungan yang keras, ada desakan hidup, kebutuhan untuk berobat, tiba-tiba yang sehat terus tiba-tiba harus membutuhkan biaya besar untuk berobat. Ada biaya sekolah yang tidak bisa dipenuhi, sekolahnya gratis, tapi ininya pelicin-pelicinnya sekolahnya gratis, tapi les tambahan yang diharuskan itu. Ada masalah juga tentang kurangnya teladan di keluarga.
Penelitian itu menunjukkan sebagian besar anak remaja yang masuk dalam penjara remaja itu tumbuh tanpa figur ayah. Tanpa figur ayah. Bapaknya mungkin masih ada, tapi tidak berfungsi sebagai teladan. Ada juga masalah tentang gizi dan pendidikan. Ini mana duluan nih? Mana telur, mana ayam? Mana duluan? Dia tidak cerdas karena kurang gizi, atau dia kurang gizi karena dia nggak cerdas. Nah, mana telur, mana ayam? Mana duluan? Tapi kan begitu tuh muternya. Sehingga ketika dipanas-panasin orang, ayo kita demo, lumayan dapat nasi bungkus, nah berangkat sudah. Lumayan kita jalan-jalan ke kota, nah berangkat sudah. Antara kurang gizi sama kurang pendidikan. Artinya Bapak Ibu tidak adil. Kalau kita menghakimi orang di ujung dari keputusasaannya menghadapi hidup, tanpa kita pernah berkontribusi untuk menolong. Kalau berdasarkan Alkitab, salah tetap salah. Betul, salah tetap salah. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tidak hanya jago menghakimi, tepat dalam menentukan hukuman, tapi Tuhan Yesus mengajak kita untuk menyimak lebih jauh masalah apa sebetulnya yang sedang terjadi di antara kita ini. Masalah apa yang sebenarnya terjadi di balik satu tindak kejahatan. Nah, Bapak Ibu, cara berpikir itu sebetulnya bisa dipakai untuk kita melihat segala masalah yang ada di gereja. Ini karena kita dalam konteks 17-an, jadi kita bicara soal masyarakat pada umumnya. Supaya kita sadar bahwa tugas kita sebenarnya adalah mencegah orang berbuat dosa, bukan menentukan hukuman. Kita ada itu menjadi saksi dari peristiwa ini. Kita belajar dari sini bukan supaya pintar menentukan hukuman berdasarkan peraturan dan hukum. Bukan supaya kita jago menghakimi orang, tapi supaya kita mulai berpikir bagaimana kita mencegah orang untuk sampai pada keputusan berbuat dosa. Itu yang menjadi panggilan kita. Pesannya ayat 11, pergilah dan mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi. Apapun masalahmu, jangan dijadikan alasan untuk berbuat dosa. Masalah dalam kehidupan kita itu muncul. Itu tidak diabaikan oleh Tuhan Yesus, itu tidak ditutupi oleh Tuhan Yesus. Masalah keuangan, masalah apa lagi? Masalah sosial, masalah dalam keluarga, masalah iman, itu memang ada. Itu tidak diabaikan. Sudah bersyukur aja. Tuhan Yesus nggak pernah ngomong gitu. Disyukuri aja, didoakan aja, enggak. Masalah itu tetap muncul. Tapi peringatannya buat kita, apapun masalahmu, jangan jadikan itu alasan untuk berbuat dosa. Tapi jadikan itu alasan untuk berjuang, supaya tidak perlu berbuat dosa, dan masalahnya selesai di dalam Tuhan. Amin.